Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan banyak sekali kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekalnya adalah takwa. Di ayat yang lain di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk hari esok. Kemudian Allah kembali menegaskan dengan mengatakan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Di ayat yang lain di surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal melainkan sebagai seorang muslim. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pentingnya ketakwaan pada diri seorang muslim. Lalu apa sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat Al-Baqarah tentang sifat-sifat atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an itu yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah kemudian menyebutkan di ayat yang kedua, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang tidak tampak, dengan hal-hal yang tidak terlihat. Dan di dalam syariat, di dalam agama ini sangat banyak sekali dosa, pahala gaib. Kita tidak pernah melihat bentuknya, kita tidak pernah melihat wujudnya seperti apa. Namun kita beriman, siapa saja yang melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala. Dan siapa saja yang melakukan keburukan, dia mendapatkan dosa. Kemudian malaikat, jin, makhluk yang tidak kasat mata, kita tidak pernah melihat wujud mereka. Kita tidak pernah melihat bagaimana bentuk mereka. Namun ayat Al-Quran dan hadis mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang dinamakan dengan malaikat dan menciptakan makhluk yang dinamakan dengan jin atau iblis. Gaib bagi kita, tidak tampak bagi kita, namun kita beriman. Begitu pula surga dan neraka, kita belum pernah menyaksikannya, kita tidak pernah mengunjunginya, namun kita beriman bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang-orang yang melakukan keburukan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka sifat yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Yang kedua kata Allah, wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Salat adalah tiang agama. Salat adalah perintah yang agung. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memerintahkan Nabi SAW dan umatnya untuk melaksanakan salat, Allah tidak cukup dengan menurunkan ayat.
Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, Allah hanya menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ketika Allah memerintahkan perintah yang lain, Allah turunkan ayat, cukup. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mewajibkan salat kepada umat ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjelaskan kepada kita betapa pentingnya salat bagi seorang muslim. Karena salat juga merupakan amalan yang kelak akan dihisab, akan dihitung, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum yang lainnya. Maka tidak sepantasnya seorang muslim meremehkan perkara salat. Tidak sepantasnya seorang muslim menggampangkan meninggalkan salat. Padahal salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Maka orang-orang yang mengaku dirinya bertakwa seharusnya ia menjaga salatnya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Kemudian yang ketiga kata Allah, ya, sifat orang-orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ma naqasat malun min sadaqah. Ya, harta seseorang tidak berkurang dengan dia bersedekah. Bahkan Allah juga menjanjikan di surat Al-Baqarah, pada siapa saja yang rajin bersedekah, Allah katakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, bagaikan sebutir bibit, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana sebutir bibit tersebut kemudian menumbuhkan 7 bulir. Atau misalnya kalau kita menanam 1 bibit mangga, ya, kemudian mangga itu tumbuh dan menghasilkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Di setiap bulirnya ada 700 buah. Artinya di setiap cabang mangga tersebut ada 700 buah. Asalnya dari mana? Dari 1 bibit. Kemudian kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bisa kita bayangkan, kita menanam 1 bibit mangga, ketika mangga itu telah tumbuh besar, telah meninggi, dan kemudian berbuah, maka bisa jadi ia menghasilkan 700 buah sekali panen. Bisa jadi di tahun berikutnya jauh lebih banyak. Ketika mangga itu semakin besar, maka buahnya pun semakin banyak. Inilah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir surat Al-Munafiqun, ya, Allah menceritakan bahwa ada orang-orang yang di saat kematian mendatanginya, dia meminta agar ditunda kematiannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah harta yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang itu kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian ia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematianku agar aku dapat bersedekah terlebih dahulu dan agar aku termasuk orang-orang yang soleh. Ia tidak meminta agar dia sholat, ia tidak meminta agar dia haji dulu, agar dia umrah dulu, agar dia puasa dulu, tidak. Tapi Allah menyebutkan di ayat ini, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bersedekah terlebih dahulu dan agar aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini karena dia tahu keutamaan sedekah kelak pada akhirat. Ini karena keutamaan sedekah yang luar biasa yang akan dibawa oleh seseorang di saat dia menjumpai Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka orang yang rajin bersedekah ini termasuk sifat utama
yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Mereka beriman dengan Al-Quran, mereka beriman dengan Taurat, Injil, Zabur, bahwa itu semua adalah kitabullah, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Walaupun semua kitab selain Al-Quran saat ini telah banyak mengalami perubahan, namun pada hakikatnya semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah mengatakan wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang percaya dengan kehidupan akhirat. Mereka percaya bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang baru. Mereka percaya bahwa nanti di akhirat akan ada surga dan neraka, akan ada hisab, akan ada perhitungan amal, akan ada jembatan as-sirat, akan ada mahsyar. Mereka mempercayai semua itu. Mereka beriman dengan kehidupan akhirat. Ya, tidak seperti orang-orang yang tidak meyakini kehidupan setelah kematian. Mereka hanya mengatakan kehidupan kita ya di dunia. Ketika kita telah meninggal, semuanya selesai. Namun orang-orang yang bertakwa, mereka yakin, mereka beriman bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup sifat-sifat orang-orang yang bertakwa dengan mengatakan, ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang senantiasa berada di atas huda, berada di atas petunjuk Allah, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka beruntung di dunia dan mereka mendapatkan keberuntungan yang besar kelak pada kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.